Selamat pagi adik-adik semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa lagi dengan adik-adik semua dalam pembelajaran PAK hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengar firman-Mu, dan hati seperti seorang hamba yang mau menerima dan melakukan firman-Mu. Firman-Mu akan merubahkan hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, sebagai literasi kita akan baca bahan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Jadi adik-adik sekalian, silakan buka Alkitab masing-masing dan membacanya. Adik-adik sekalian, kita masuk di dalam pembahasan materi pembelajaran kita pagi hari ini. Pengertian gereja. Yang pertama secara etimologi. Gereja berasal dari kata eklesia, keluar, dan kaleo, memanggil. Igreja, bahasa Portugis, asal kata gereja. Kuriake, yaitu milik Allah atau kepunyaan Allah. Kerk, bahasa Belanda. Kirche, bahasa Jerman. Kahal, bahasa Ibrani yang berarti memanggil atau mengumpulkan. Dari arti kata-kata di atas, kita dapat menyimpulkan pengertian gereja, yaitu gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Pengertian gereja secara rohani. Gereja yang universal, yaitu gereja terdiri dari semua orang yang tersebar di seluruh bumi, yang telah dibaptis di dalam Roh Allah menjadi anggota tubuh Kristus. Gereja setempat atau gereja lokal, yaitu gereja yang dipahami sebagai kelompok orang-orang percaya yang berkumpul di suatu tempat, seperti jemaat Yerusalem, Efesus, Galatia, Korintus, Laodikia, Tesalonika. Kolose 4 ayat 16. Gereja terbentuk karena Allah telah memanggil dan bukan karena orang-orang yang berkepentingan sama merasa perlu bersatu. Pengertian gereja menurut ahli. Menurut John Stott, bahwa gereja adalah komunitas baru milik Allah, bahwa Kristus bukan hanya membebaskan manusia dari dosa, melainkan menguduskan mereka bagi dirinya, yang memiliki identitas ganda, di mana di satu pihak orang percaya dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Allah, di lain pihak diutus kembali ke dalam dunia untuk menjadi saksinya untuk melayani. Istilah gereja.
Gereja itu diumpamakan seperti bangunan Allah. Ini menggambarkan keberadaan gereja, sebab Kristus merupakan batu penjuru dari bangunan ini. Tubuh Kristus tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Gereja adalah satu persekutuan, maka harus hidup solider. Mempelai wanita, gereja sebagai mempelai wanita diharapkan setia kepada Kristus, selalu siap untuk memasuki pernikahan kudus bersama Kristus. Kawanan domba Allah, gereja adalah kawanan domba Allah, harus taat kepada perintah gembala yang baik, jika tidak maka akan tersesat. Sifat-sifat gereja. Gereja adalah persekutuan. Gereja adalah anggota keluarga Allah, Efesus 2 ayat 19. Gereja harus memupuk hidup persekutuan dengan Allah. Di dalam pengertian ini, gereja terpanggil untuk menghilangkan segala macam perbedaan-perbedaan yang ada, golongan, bangsa, suku, dan lain-lain. Gereja adalah persekutuan kemuridan. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang secara pribadi dan sukarela mengikatkan dirinya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sukarela mempelajari ajarannya serta mengamalkannya. Gereja adalah kudus. Kudus dari bahasa Ibrani kadosi, artinya terpisahkan, dikhususkan, disendirikan untuk Allah. Karena gereja adalah kudus, maka kekudusan gereja ditentukan juga oleh kesetiaan gereja untuk hidup berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Hakikat gereja. Hakikat gereja yang pertama terangkum di dalam tugas panggilan gereja. Persekutuan yang telah dikaruniakan Tuhan harus dipelihara dengan kebaktian, yaitu kebaktian umum pada hari Minggu, kebaktian dewasa, pemuda, remaja, sekolah minggu, pelayanan sakramen, penggembalaan, dan pelaksanaan disiplin gereja. Diakonia. Diakonia seperti halnya Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, gereja pun hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi kepentingan seluruh umat manusia, bakti sosial, donor darah, gerakan kemanusiaan, bencana alam, keluarga diakonia, sumbangan bagi yang kekurangan, sahabat masa depan. Marturia. Kita telah menerima anugerah keselamatan, berkat, dan kasih karunia. Untuk itu gereja mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui kata-kata dan perbuatan, pengajaran, khotbah, pekabaran Injil. Persamaan gereja dan institusi sosial. Gereja dan institusi sosial sama-sama memiliki peraturan, anggota, pemimpin, organisasi, dana, lokasi atau tempat. Perbedaan gereja dan institusi sosial. Gereja dipimpin oleh Tuhan, sementara institusi sosial dipimpin oleh manusia. Gereja melayani Tuhan dan manusia, institusi sosial melayani manusia.
Gereja terbentuknya karena inisiatif Allah. Institusi sosial terbentuk karena inisiatif manusia. Gereja adalah dimensi spiritual. Institusi sosial adalah dimensi jasmania. Demikian semua penyampaian materi kita pada hari ini tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Kiranya semua apa yang telah disampaikan pada hari ini akan dapat kita terima, kita pahami, dan kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.